Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pipit Jayanti di channel Ide Bermain Anak. Kali ini saya akan membuat sebuah permainan yang masih berkaitan dengan puzzle, hanya mungkin bisa dibilang dengan konsep yang berbeda. Pada puzzle kali ini kita akan mengajak anak-anak untuk bermain ingatan dengan media bayangan dan benda asli. Pada konsep puzzle ini saya membuat dengan 3 jenis. Yang pertama, puzzle-nya bisa dibilang sangat sederhana dengan bahan yang selalu pasti akan ada di rumah. Yang kedua, puzzle dengan sedikit tantangan. Yang ketiga, puzzle yang akan membuat anak memiliki rasa penasaran. Usia pada permainan ini bisa dibilang mulai dari usia anak 1,5 tahun hingga 3 tahun, ataupun jika ingin digunakan pada usia 4 atau 5 tahun itu masih tetap bisa, tentu dengan teknik permainan yang lebih divariasikan gitu. Kali ini langsung aja kita ambil bahan-bahannya. Bahan-bahannya bisa dengan kertas HVS, atau kalau punya kertas putih besar bisa dipakai. Karena di sini saya tidak memiliki kertas putih besar, jadi saya menggunakan kertas HVS. Ada aluminium foil, ada lakban hitam, selotip hitam ya. Kemudian ada lakban bening serta spidol. Tidak lupa tentu dengan permainannya ya, benda-benda mainan anak yang sudah kita siapkan. Kira-kira mau kita pakai permainan apa aja nih gitu yang ada di rumah. Pertama-tama kita akan membuat kertas putihnya dulu menjadi besar ya. Saya menggunakan kertas HVS. Mungkin saya ambil di sini 2 dulu ya. 2 dulu kita gabungkan di sini. Kita gabungkan dengan selotip yang tadi sudah kita sediakan. Kita tempel di sini untuk kemudian menjadi kayak gini. Kita ambil belakangnya. Nah, saya ambil 2 kertas HVS aja, atau kalau mau lebih besar teman-teman bisa menggunakan, kita tambahkan lagi HVS lagi gitu ya. Jadi bisa disesuaikan. Kemudian setelah ini kita siapkan benda atau mainannya ya. Mainannya ini kita coba ambil beberapa, mungkin kita sesuaikan dulu. Nah, mungkin ini aja yang kita gunain. Lalu pertama-tama kita tentunya membuat sebuah bayangannya ya. Karena tadi di awal sudah saya katakan bahwa akan membuat permainan puzzle bayangan. Nah, di sini kita memerlukan bantuan spidol untuk membuat bayangannya. Jadi bisa menggunakan benda apa aja atau mainan apa aja yang ada di rumah. Ini kita buat bayangan dulu. Nah, pastikan sudah semua. Jika sudah, kita taruh lagi. Nah, di sini kita tinggal manggil anak ya, atau kalau anaknya usianya, ada anak yang usianya 4 tahunan, dia udah bisa kita ajak ya. Udah kita bisa ajak untuk membuat ini. Mereka belajar membuat bayangan
dan meminta adiknya gitu, adiknya yang masih berusia 2 tahun atau 1,5 tahun untuk menyamakannya gitu. Anak-anak akan happy banget. Mereka belajar ini di mana ya bayangannya, kira-kira yang mirip dengan benda ini tuh yang mana gitu. Ternyata anak usia 2 tahun itu sudah bisa gitu. Untuk anak yang masih belajar untuk melancarkan kosakatanya, bisa sambil kita sebutkan pisau, kalau ini namanya apa dek gitu, ini namanya garpu, wah ini apa nih, piring gitu. Piring di mana ya bayangannya, ini dia, tinggal dicari, minta anak untuk mencocokkan gitu. Nah jadi deh, ini permainan yang pertama gitu ya. Ini permainan pertama dengan bahan apa aja bisa kita gunakan. Nah, untuk yang kedua, kita bisa pakai bayangan ini juga atau kita sediakan benda yang lain. Gitu. Yang kedua ini kita memerlukan bantuan dari si selotip hitam. Ini kita pindahkan dulu. Selotip hitam yang ini tentu dengan gunting. Kita sudah siapkan bayangan-bayangannya dengan benda yang berbeda ya. Bendanya masih bebas dengan konsep yang sama, tapi ini kita menggunakan benda yang berbeda. Lalu gimana caranya yang kedua ini? Yang kedua ini kita pinggirkan dulu bayangannya ya. Lalu kita letakkan nih benda-benda ini. Ini tentu tidak bersebelahan ya. Kita bisa taruh di tempat yang agak lebih jauh agar anak bisa berlari gitu untuk mencapai si bayangannya ketika dari menyelamatkan misinya. Nih, kita bermain di sini adalah misi penyelamatan. Kita akan menyebutnya anak itu sebagai superhero. Kenapa superhero? Di sini ceritanya ada seekor serigala, ada domba, ada jerapah, dan ada badak gitu, yang sedang terjebak dalam sebuah ikatan. Selotip ini dia minta tolong, teriak tolong, tolong gitu kan. Kita buat cerita agar lebih menarik. Nah, gitu. Kenapa menggunakan lakban hitam, selotip hitam seperti ini, atau bisa juga dengan selotip kertas ya. Nah, tentu agar anak lebih mudah nanti ketika mengambilnya, karena dia nggak terlalu erat kan. Ini lebih mudah. Jadi anak nggak bosan juga. Tinggal disesuaikan sama usianya ya. Nah, jangan lupa ketika anak berhasil menyelamatkan binatang-binatang ini, kita berikan apresiasi juga. Karena tadi di awal kita sudah menyebutnya anak itu sebagai superhero. Dia akan senang banget ketika merasa dirinya bisa membantu. Nah, ini kita misalkan kayak gini. Nah, lalu kita letakkan bayangan ini di tempat yang berbeda, dan kita panggil anak, kita bilang, kita ajak anak ke sini dulu ya tentunya. Kita bilang, wah ada binatang yang sedang terjebak nih, siapa yang mau bantu untuk menyelamatkan binatang-binatang ini gitu. Nah, dia akan gimana caranya, kita ajari, ininya dilepasin dulu nih, gimana cara lepasinnya ya, ada bisa nggak ya kita. Biasanya kalau udah kita pancing kayak gitu, dia akan berusaha untuk melepasnya sendiri, nggak mau dibantu gitu ya. Apalagi anak usia 2 tahun 3 tahun itu egonya sangat tinggi. Nah, dia akan berusaha melepasnya sendiri gitu. Kita biarkan dia melepasnya sendiri. Aduh, ada yang kesakitan nih, kasihan, ayo kita bantu dia. Nah, setelah dia udah berhasil melepas ini, ayo kita ajak dia untuk pergi ke tempat yang berbeda untuk mencari di mana dia tempatnya ya.
kira-kira ini bayangan yang cocok dengan si binatang ini tuh di mana gitu. Kita biarkan dia berpikir. Setelah menemukannya, kita berikan apresiasi, lalu kita ajak lagi ke tempat binatang yang membutuhkan pertolongan. Nah, setelah berhasil, kita tanya lagi, kalau ini kira-kira di mana ya dia? Waduh, ini apa ya? Wah, di sini ternyata. Oh, dia udah bisa. Kita, kalau dia belum tahu ya nama binatangnya, kita bisa beritahu. Ini namanya serigala, bunyinya au gitu. Nah, ini di mana ya kira-kira ya? Wah, ternyata dia udah bisa kan? Gitu. Jadi masih sama ya konsepnya, bayangan-bayangan juga, hanya kita buat berbeda di teknik pada saat kita aplikasikan dalam permainannya gitu. Jadi ini dia yang kedua. Lalu kita lanjut ke yang ketiga. Ini kita pindahkan dulu. Yang ketiga ini masih sama, kita memerlukan bayangan-bayangan dengan beberapa benda yang sudah disiapkan juga ya tentunya. Nah, di sini kita akan menggunakan tambahan si aluminium foil ini. Nah, kenapa sih menggunakan aluminium foil ini? Aluminium foil ini untuk apa? Aluminium foil ini untuk membungkus para benda-benda di sini, hingga nanti akan memunculkan rasa keingintahuan yang tinggi, rasa penasaran yang tinggi pada si anak itu. Itu karena kan dibungkus. Terus kan bisa pakai pakai kertas atau pakai plastik yang lainnya. Ya sebenarnya bebas ya. Tapi kalau berdasarkan pengalaman saya pribadi, menggunakan aluminium foil itu yang lebih efektif. Pertama, dia ketika kita taruh benda di sini, lalu kita bentuk, dia akan bisa kayak gini, bisa rapet gitu ya, bisa seperti bendanya gitu. Jadi nggak berantakan, tapi kita bisa ngasih sinyal nih kira-kira apa yang bentuknya seperti ini gitu. Kalau misalkan kita bungkus dengan plastik atau dengan kertas, itu kan nggak akan bisa serapi ini ya. Terus yang kedua, aluminium foil ini bisa lebih digunakan ketika anak membukanya, itu lebih mudah dibanding dengan plastik. Kalau plastik, kita tentu memerlukan bantuan lakban bening atau selotip bening, yang kemudian anak itu, untuk anak usia 2 tahun itu akan kesulitan ya, karena kan erat banget, akan nempel banget gitu. Jadi kita memilih menggunakan aluminium foil ini. Ketika menggunakan bahan-bahan yang seperti ini, saya juga selalu mengajarkan ke anak bahwasanya tidak digunakan untuk mubazir ya nak, ini kita gunain untuk belajar gitu. Jadi anak tahu nggak sembarangan bisa pakai barang yang ada di rumah. Nah, setelah udah kita bungkus semua, kita bisa panggil si anaknya. Seperti tadi, kita taruh tempat yang berbeda, tentu jangan kayak gini kan mudah ya. Kita taruh tempat yang berbeda, agak jauhan. Anak mungkin kita kasih tahu dulu. Setelah kita bungkus satu persatu kayak gini, kita letakkan di tempat yang berbeda dengan bayangan. Jadi ini berbeda di tempatnya, di tempat yang lain. Ya, kita ajak anak untuk menebak ini. Apa kira-kira yang berada di dalam bungkusan ini? Tuh, kalau udah berhasil menebaknya, kita ajak anak berlari ke tempat yang ada bayangannya, lalu kita minta anak seperti tadi menyamakan antara benda yang ia pegang dengan bayangannya gitu. Misalkan kita buka dulu, ajak anak, terserah mau buka yang mana, terserah anak. Misalnya anak mau buka, wah ini nih gitu. Nah,
Wah, apa ya isinya? Apa itu deh namanya deh? Pisau. Wah, ternyata anaknya udah bisa ya. Udah bisa. Terus kita tanya, kalau pisau berarti bayangannya di mana ya? Gitu. Wah, ada hebat gitu kan. Terus dia ambil lagi ke tempat yang ada bungkusan bendanya ini. Lalu kita tanya, kalau ini namanya apa? Bayangannya di mana ya? Itu satu persatu sampai anak bisa menyelesaikan misinya, yaitu menyamakan antara benda dengan bayangannya. Gitu. Kalau dari 3 jenis tadi, udah berdasarkan pengalaman saya pribadi, anak semakin menarik ya. Gitu. Walaupun sebenarnya sama, ini konsepnya mengenal bayangannya, menyamakan antara benda dengan bayangannya, tapi anak merasa lebih tertantang. Tuh. Dan ia lebih menarik gitu, apalagi ketika dia diajak untuk membuka ini apa gitu. Sensasinya berbeda dengan yang pertama ataupun yang kedua tadi. Satu persatu sampai anak bisa menyelesaikannya. Nah, kalau misalkan emang terlalu sulit, ketika anak tarik itu nggak sulit gitu ya, bisa robek. Nah, ini dia. Jangan lupa sampah-sampahnya ketika anak selesai main, kita ajarkan juga untuk membuang sampah di tempatnya. Nah, ini adalah permainan yang ketiga tadi ya. Jadi itu dia permainan-permainannya yang sudah kita buat. Ini dia. Ada yang tadi ini menggunakan aluminium foil. Lalu yang ini menggunakan misi penyelamatan. Lalu kalau ini hanya menyamakan benda-bendanya aja gitu. Walaupun dengan konsep yang sama, tapi jenis permainan yang divariasikan, insya Allah anak-anak tidak akan bosan. Dan ini bisa digunakan misalnya saat kita udah lihat anak cukup lelah atau menjelang tidur, ya udah nggak usah pakai yang lari-lari, kita sedain aja nih gitu sampai dia akan ngantuk. Misalnya salah satu alternatif ngajak anak main di rumah yang simple dengan bahan yang insya Allah selalu ada di rumah juga, kayak gitu ya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa bermanfaat. Selamat menemani anak-anak. Kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.